anugerah Tuhan besar buat kita, dan kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan karena hari ini kita boleh menapakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2023, tahun yang penuh dengan berkat anugerah perkenanan Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini ada kesempatan yang terbaik untuk kita datang mencari Tuhan, memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban syukur atas semua yang telah Tuhan kerjakan, bahkan menyerahkan hidup kita untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan, memasuki tahun yang baru, melewati banyak tantangan, melewati berbagai macam musim kehidupan, untuk kita bisa menang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan, membawa yang terbaik, mari tundukkan kepala yang berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyatakan rasa syukur karena kami tahu bahwa keberadaan kami sampai detik ini semua karena Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Hari ini ada semua karena Tuhan. Kami boleh ada untuk menyembah Tuhan, membawa semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang sudah memberi yang terbaik bagi kami, itu layaklah Engkau terima yang terbaik dari kami Tuhan. Penyembahan, ucapan syukur kami berikan hanya kepada-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, dimanapun kami berada saat ini, biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami bawa yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan atas semua penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh beri bagi kita semua. Haleluya.
kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Mari saudara izinkan tangan diangkat di hadapan Tuhan. Masuk di tahun yang baru, ada misteri di depan kita yang tidak pernah kita ketahui. Tapi percayalah, anugerah Tuhan cukup buat kita semua. Mari kau yang butuh anugerah Tuhan, izinkan kedua tanganmu diangkat di hadapan Tuhan. Anugerahmu, Tuhan lembutkan tangannya. Anugerahmu, semua karena anugerah. Kami butuh anugerah, bukan karena kekuatanmu. Oh, anugerahmu, yes Lord. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, sama-sama kita mengatakan, oh anugerahmu, anugerahmu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh Yesus, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Kasih anugerahmu besar bagi kami. Oh, Engkau yang terbaik. Kami memuji Engkau, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa besar kasih setia-Mu bagi kami, betapa ajaib segala perbuatan. Hidup kami penuh dengan syukur, hidup kami penuh dengan puji, karena Engkau mengasihi setiap kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
Terima kasih atas cintamu. Mari sama-sama katakan. Oh, kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Setiap kita yang merasakan kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Sebab cinta-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan syukur kami menyatakan pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang mau bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan pujian ini, sebab kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kasih setia-Mu Tuhan besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Sama-sama katakan kasih setia-Mu. Haleluya. Kasih setia-Mu, amin, nyata bagi hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari sama-sama kita mau katakan sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari sama-sama kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyertai. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sekali lagi kita sama-sama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sekali lagi kita mau katakan, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Yang diberkati Tuhan berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Semua anugerah telah diberikan bagi kami. Untuk kami hidup dalam jalan-jalan. Ini hati kami. Ini hidup kami. Engkau yang telah membawa kami masuk dalam rencana.
setiap kita yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa, jadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar. Mari angkat tangan dulu, sama-sama kita bersepakatan menyerukan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tinggi tangan dulu, bawa hatimu, nyatakan ini sebagai permohonan bahwa engkau siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudusnya tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari sekali lagi sama-sama kita mengatakan haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Thank you Lord. Kami mau jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa. Sebab itu bentuk terus kami seperti yang Kau bentuk. Bawa kami untuk hidup dalam perjanjian. Ini hati kami, ini hidup kami. Bentuklah sesuai dengan kehendak. Nyatakan firman-Mu, berilah tuntunan bagi kami. Untuk kami mampu siap menjadi berkat bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi hidup kami, hati kami untuk dibentuk dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang selalu hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kita hidup di dalam rencana Tuhan setiap tahun. Kita hidup di dalam kehendaknya setiap hari. Maka kita mendapati bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Pada waktu kita mengakhiri tahun 2022 kemarin, maka kita ada dalam God's plan. Amin. Nah, saya percaya dimanapun Anda saat ini, mungkin Anda masih sedang berlibur atau Anda ada di rumah,
tidak masalah, entah itu liburan di rumah atau di liburan di mana saja, tetap percaya bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai hidup kita. Amin. Kita bersyukur bahwa kita ada di hari pertama di tahun yang baru, di tahun 2023. Amin Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu menikmati kebaikan Tuhan. Kita selalu menikmati kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa setiap tahun berganti, maka di situ kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu mari di minggu yang pertama ini, di bulan Januari, bahkan di tahun 2023, di tahun yang baru ini, kita akan semakin masuk di dalam kemuliaannya. Amin. Ada satu tema yang kita boleh bersama-sama angkat di gereja GSCA Kasih Karunia, yaitu aku berjalan di dalam kemuliaan yang baru. Amin. Setiap hari, setiap saat, setiap tahun, kemuliaannya akan senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dibawa dalam pujian penyembahan yang ada, dan biarlah saat pagi hari ini, meskipun kita masih secara online, kita tetap membuka hati kita untuk berkat firman Tuhan menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama hidup di dalam rencananya yang dahsyat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari Minggu ini untuk kami boleh beribadah secara online bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kami kasih, atau mungkin kami sendirian. Kami tetap percaya dimanapun kami berada, kami mau memusatkan hati kami mau menangkap kebenaran firman Tuhan, kami mau bersama-sama hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati akan firman Tuhan yang akan disampaikan, yang kami mau mendengar, melakukan, dan kami terus mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin ada baru bergabung, dan selamat tahun baru, tahun 2023. Kita ada di minggu pertama, dan saya percaya bahwa adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam rencananya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita ada dalam satu tema, aku berjalan di dalam kemuliaan yang baru. Kenapa hal itu ingin saya nyatakan di tahun 2023 ini? Karena kita kemarin sudah masuk dalam God's plan. Dan ada satu yang Tuhan berikan dalam hati saya, bahwa pada waktu kita masuk dalam God's plan, maka ada kemuliaan yang baru akan menyertai hidup Anda dan saya. Amin. Pada waktu kita hidup di dalam rencana Tuhan, ada kemuliaan lepas kemuliaan. Ada kemuliaan baru yang terus Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang letih lesu, jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Tetapi jadilah orang-orang yang selalu militan dalam Tuhan. Haleluya. Jadilah orang yang selalu mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Nah, pada waktu Anda hidup dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Itu yang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu adalah rencananya yang dahsyat. Karena itu, siap menerima kemuliaan yang baru? Haleluya. Mari katakan kepada orang yang di samping kanan kiri, mari kita siap untuk menerima kemuliaan yang baru. Haleluya. Kalau sudah begitu, katakan kepada diri Anda, saya siap menerima kemuliaan yang baru. Haleluya, haleluya. Anda mengatakan dengan iman, Anda akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ayat yang kita boleh bersama-sama jadikan ayat pendukung dalam ku berjalan dalam kemuliaan yang baru adalah di dalam Lukas 24 ayat 26. Lukas pasal 24 ayat 26 dikatakan begini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama sampai telinga kita dengar gitu ya. Mari kita bersama-sama, mungkin kalau Anda sedang di mobil, ikuti pembacaan saya, dan Anda keluarkan dari suara Anda sendiri ya. Anda keluarkan dari suara Anda sendiri
Ini adalah momen yang akan menjadi momentum pada waktu Anda benar-benar mengaminkan firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada saat ini, mari baca firman Tuhan ini dan jadikan ini menjadi rema dalam kehidupan kita bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Pak, awal tahun sudah bicara mengenai penderitaan. Pak, awal tahun sudah bicara mengenai sesuatu yang tidak memberikan semangat. Bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana bahwa kemuliaan yang baru siap dicurahkan di dalam hidup kita semua sebagai anak-anaknya. Amin. Saya percaya bahwa tahun 2023, meskipun banyak orang mengatakan, meskipun banyak mungkin ramalan-ramalan atau mungkin banyak yang menafsirkan tahun 2023 dengan segala macam yang mungkin menakutkan, menyeramkan, tetapi kita akan masuk di dalam kemuliaan yang baru. Ya, ada yang meresponi dengan amin, Anda akan masuk dalam kemuliaan yang baru. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa setiap anak-anaknya yang ada dalam God's plan, yang ada dalam rencana Tuhan, maka pasti dia akan masuk dalam kemuliaan. Dan kemuliaan yang Tuhan berikan adalah kemuliaan baru. Kemuliaan yang Tuhan berikan adalah kemuliaan yang akan senantiasa mendatangkan kebaikan, yang akan senantiasa menyatakan kemuliaan yang baru dalam hidup kita. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama Anda menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, selama Anda adalah orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, kemuliaan yang baru akan Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Amin. Nah, kita harus paham terlebih dahulu Bapak Ibu. Dikatakan tadi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Saya tidak ingin takut-takuti Anda bahwa Anda menikmati kemuliaan sebelumnya dan Anda harus menderita. Saya nggak takut-takuti itu. Tetapi saya ingin membawa pemahaman Anda bahwa kemuliaan yang Tuhan sudah terima, kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus terima di atas kayu salib. Kenapa saya katakan itu? Karena firman-Nya berkata pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka Bapa di surga menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Sebut siapa nama yang orang-orang yang hebat. Dia memiliki nama di atas segala nama itu, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah dia. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bertekuk lutut menyembah dia, menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi lidah kita tidak suka untuk memuji dia, lidah kita tidak suka untuk menyembah dia, menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami adalah seperti ini. Jangan tinggalkan handphone Anda atau mungkin layar TV Anda. Ikuti dengan baik. Saya nggak akan lama, karena ini mungkin masih online ya. Saya nggak akan lama, tetapi Anda harus tangkap. Meskipun nanti mungkin minggu depan, tanggal 8, saya akan juga ulang sedikit ya, supaya mungkin lebih saya ingin melihat respon Anda. Kalau ini kan saya tidak bisa melihat respon Anda, ya kan, kita secara online. Tetapi nanti minggu depan kita secara onsite, dan saya akan kupas lebih dalam lagi atau lebih luas lagi gitu ya. Ya, oke. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Artinya Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia, dia tidak hanya sampai di situ, tetapi dia harus menderita. Dia harus menderita, dan firman Tuhan katakan Mesias itu yang menderita harus menderita semuanya itu. Kenapa? Karena Mesias harus menggenapkan segala sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan. Apa itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Mesias harus menderita semuanya itu, kita tahu bagaimana kehidupan Mesias selama ada di dunia. Meskipun hanya 33,5 tahun, tetapi begitu besar penderitaannya untuk menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan manusia, dan itu untuk menggenapi semua yang Tuhan rencanakan, yang Bapa rencanakan untuk keselamatan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mesias harus menderita semuanya itu. Artinya bahwa penderitaannya sudah sempurna, artinya penderitaannya sudah lengkap, artinya penderitaannya sudah selesai. Karena Yesus Kristus sudah mati, Yesus Kristus sudah lahir, Yesus Kristus sudah bangkit, dan dia adalah Mesias yang sudah menderita semuanya itu.
Dia menggenapi semua hukum Taurat di dalam dirinya. Firman-Nya berkata bahwa dia tidak meniadakan, tetapi dia menggenapi semua hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur bahwa hukum Taurat tidak diberikan dalam hidup kita yang hidup saat ini. Bayangkan kalau yang hidup pada zaman dahulu, ya kan? Mereka pada waktu berdosa, mereka harus mengorbankan korban bakaran. Mereka yang ada makan, bahkan dikatakan ada yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu kan? Ada hukum Taurat, di mana hukum yang ada membatasi pergerakan-pergerakan yang ada sebagai seorang manusia. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Mesias sudah menggenapkan semuanya itu. Mesias menderita di atas kayu salib, Mesias menderita selama dia hidup, dia dicaci, dia dimaki, dia difitnah, dia dirajam dan segala macam. Dia menderita untuk menggenapkan semuanya itu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur. Sebenarnya hidup kita tidak seberat yang Mesias rasakan. Pak, tapi ini sudah berat. Pak, tapi ini sudah keringat bercucuran, air mata berdarah. Sekali lagi ingin saya katakan, ada Mesias yang sudah menggenapkan penderitaanmu. Ada Mesias yang sudah menanggung pergumulanmu. Kalau saya tidak bisa menyatakan bahwa saya menjadi orang yang akan menanggung atau orang yang akan menggenapkan, saya sama seperti Anda sebagai manusia, meskipun saya seorang hamba Tuhan, paling saya bisa mendukung, paling saya bisa melakukan apa yang saya bisa buat Anda sebagai mungkin jemaat Tuhan atau umat Tuhan. Tetapi Mesias beda dengan saya. Mesias beda dengan pendeta-pendeta, Mesias beda dengan hamba-hamba Tuhan, Mesias beda dengan orang baik. Mungkin Anda katakan, itu lebih baik daripada orang yang ada di mana gitu ya. Saya ingin katakan bahwa Mesias lebih baik dari orang itu. Kenapa? Karena Mesias sudah menderita bagi Anda. Mesias sudah menggenapkan semuanya bagi Anda. Terbayar lunas. Dan dari penderitaan itu, Mesias menerima kemuliaannya. Pahami Bapak Ibu ini. Pahami ini. Ketika Mesias menderita dan dia masuk ke dalam kemuliaannya. Karena dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk, jadi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi ketika Mesias sudah menggenapkan semuanya dan sudah menderita, maka dia menerima kemuliaan Bapa. Dia menerima kemuliaannya, dan kemuliaannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kemuliaannya itu tidak hanya untuk kesombongan, tetapi kemuliaannya itu diberikan kepada anak-anaknya. Kemuliaannya itu diberikan kepada orang-orang yang juga mau menikmati kemuliaan itu, yaitu dengan cara meresponi panggilannya, meresponi untuk percaya kepada dia. Kalau Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias yang sudah menderita itu, Anda adalah orang-orang yang berhak menerima kemuliaannya. Amin. Haleluya. Mari katakan kepada orang yang ada di samping kanan kiri Anda, kamu kah itu? Gitu ya. Iya dong, gitu kan. Jangan dijawab seperti yang ngetren gitu. Kamu bertanya, gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Mesias, pasti dinantikan oleh kemuliaannya. Pasti menjadi bagian, menjadi jaminan bahwa hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan. Ketika seseorang setia, ketika seseorang taat, ketika seseorang terus tetap hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam perintah-perintah Tuhan, di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda, maka Anda akan berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Anda akan senantiasa dinantikan bahwa Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaan yang baru di dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi orang-orang yang
hanya hidup di dalam kemuliaan yang lama. Jangan jadi orang-orang yang hanya bangga bahwa Anda sudah berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang dulu. Memang itu menjadi sebuah kesaksian pengalaman hidup Anda. Jadikan pengalaman kesaksian hidup Anda yang dahulu itu memotivasi Anda bahwa kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya pada waktu itu, maka pasti saat ini kemuliaan Tuhan yang baru akan saya nikmati. Kemuliaan Tuhan yang baru akan saya rasakan. Amin. Nikmati kemuliaan demi kemuliaan. Bukankah orang Kristen adalah orang yang senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, dan kehendaknya adalah kehendak pertumbuhan di dalam kedewasaan yang penuh? Bukankah pertumbuhannya adalah pertumbuhan di dalam level-level yang semakin meningkat di dalam Kristus? Bukankah kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah siapkan adalah kemenangan-kemenangan yang akan membawa Anda kepada level-level yang lebih tinggi di dalam Tuhan? Kemenangan-kemenangan yang akan senantiasa Anda rasakan setiap hari, dan itu menjadi kemuliaan yang baru dalam hidup Anda. Amin. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin mengupas ayat yang ke-25 di hari ini, dan hari-hari berikutnya saya akan coba lebih luas dan lebih mendalam lagi. Saya minta hikmat Tuhan untuk pimpin dengan roh-Nya, untuk dinyatakan apa yang menjadi firman-Nya buat kita semua di tahun ini 2023 di dalam kemuliaan yang baru. Oke, ayat yang ke-25 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bagaimana bahwa para nabi ini menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan mengalami kemuliaannya. Tetapi ada orang-orang yang membuat bahwa dia tidak merasakan kemuliaannya, dia tidak meyakini bahwa Mesias menderita buat dia tidak meyakini apakah benar bahwa Mesias yang menderita itu menerima kemuliaan, dan itu juga diberikan kepada saya. Apakah benar bahwa Mesias yang menderita itu yang penuh dengan kemuliaan, dan itu adalah bagian buat hidup saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu meresponi dengan cepat apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mumpung ini masih di tahun yang baru dalam pengertian hari pertama. Biasanya kalau di awal tahun kan kita suka memberikan daftar gitu kan, komitmen yang baru, hal-hal yang baru. Tetapi jangan sampai itu hanya di awal tahun, dan di akhir tahun bablas semuanya. Bahkan mungkin tidak sampai di akhir tahun, begitu kita melewati bulan demi bulan, merasa berat dan segala macam, akhirnya kita lupa semuanya. Coba dikatakan kepada orang yang ada di samping kanan kiri, jangan buat itu ya. Jangan lupa dengan komitmenmu. Mari anak-anak, ingatkan orang tua, maaf Pak, jangan lupa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, imam-imam yang ada dalam kepala keluarga, mari jangan lamban hatimu. Apa sih sebenarnya? Saya tidak bahas mengenai hai kamu orang bodoh ya Bapak Ibu ya, karena kita mungkin tahu gitu ya. Tetapi saya ingin lebih ingin membahas betapa lambannya hatimu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan membuat hati kita adalah hati yang lamban. Hati kita hati yang tidak siap untuk berada dalam pergerakan waktunya Tuhan. Tahun kemarin atau tahun 2022 saya banyak menyampaikan mengenai masalah hati. Dan di awal tahun ini kembali saya ingin mengingatkan Anda, siapkan hatimu mumpung di tahun yang baru. Di hari pertama ini, jangan lamban hatimu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan kapasitas hatimu. Siapkan semangat yang baru di awal tahun ini. Siapkan hati yang bersama-sama ingin masuk di dalam pergerakan waktunya Tuhan. Jangan lamban. Kalau Tuhan bergerak, maka hati kita masih ada di sini, kita ketinggalan jauh. Jangan lamban hatimu, artinya pada waktu Tuhan bergerak dalam hidup Anda terikuti. Pada waktu Tuhan bergerak dalam hidup Anda, maka hatimu adalah hati yang siap, sehingga bersama-sama dengan waktu Tuhan,
Anda bergerak, Anda akan menerima kemuliaan yang baru. Pak, ini bergerak, ini pergumulan saya, ini penderitaan saya. Firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa artinya itu? Artinya bahwa kita hidup dalam pergumulan, kita hidup dalam penderitaan, tetapi Tuhan siap menanggung semuanya, karena Dia sudah menyelesaikan semuanya. Minggu lalu saya sudah sebanyak katakan hal itu. Kalau Anda belum melihat tayangan minggu lalu, coba lihat link YouTube-nya. Minggu lalu, tanggal 25 Desember. Dan pada waktu Mesias menanggung semuanya itu sudah lengkap. Dan saatnya kita saat ini menyiapkan hati kita yang cepat, hati kita yang respon dengan benar. Jangan lamban hatimu. Bangkit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semangat yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tahu sebagai orang Kristen bahwa pada waktu kita semangat, kita menyala-nyala di dalam Tuhan, tidak akan Tuhan lalai menepati janji-janjinya. Artinya Tuhan pasti akan bergerak dalam hidup Anda. Tetapi betapa sering orang Kristen kadangkala hatinya masih lamban. Dia masih hitung-hitungan. Dia masih menyangka bahwa Tuhan itu pasti Tuhan pasti Tuhan tahulah keadaan saya. Pasti Tuhan kita permisif sekali dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjauh dari hadirat Tuhan. Kita tidak menambahkan semangat kita, kita tidak menambahkan roh kita yang menyala-nyala, tetapi kita selalu lamban dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di awal tahun ini sebagai gembala sidang, saya rindu hidup Anda, hati Anda adalah hati yang cepat dengan Tuhan. Hati yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Hati yang benar-benar mencapai bahwa Tuhan inginkan hidup kita menikmati kemuliaan yang baru, dan mari cepat bergerak dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang ada dalam kehendak Tuhan, sediakan hatimu, hati yang benar di hadapannya, hati yang tidak lamban, hati yang tidak mungkin orang mana, katakan hatinya letih lesu, hatinya mudah tersinggung, hatinya mudah tersakiti, hatinya mudah tergores, hatinya mudah segala macam yang membuat akhirnya lamban hatinya. Tetapi mari menjadi orang yang selalu siap dengan hati kita yang bersih, hati kita yang murni, hati kita yang siap menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita bergerak di dalamnya. Jangan lamban hatimu, tapi jadilah orang-orang yang bijaksana. Jadilah orang-orang yang selalu bergerak di dalam waktunya Tuhan. Cepat untuk menanggapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Karena itu di awal tahun ini, di minggu yang pertama ini, saya ingin mengajak Anda untuk mempersiapkan hati kita. Jangan lamban hatimu. Kalau Tuhan inginkan sesuatu, mari bergerak bersama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini zamannya, meskipun di tahun 2023 banyak sekali tafsiran-tafsiran tahun ini, tetapi mari sediakan hati kita yang tidak lamban, tetapi hati kita yang meresponi dengan cepat apa yang Tuhan inginkan dalam gerejanya, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam umatnya, yaitu kemuliaan baru. Mari berjalan, bergerak, berlari bersama-sama di dalam gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia. Doakan supaya kita boleh bersama-sama bergerak di dalam percepatan waktunya Tuhan, di dalam kemuliaan yang baru. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap keluarga demi keluarga, engkau akan menerima kemuliaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sediakan hatimu yang tidak lambat. Mari sediakan hatimu saat pagi hari ini untuk menerima pembaharuan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan buat tema yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami mau berjalan dalam kemuliaan yang baru. Kami mau berjalan dalam kapasitas yang baru. Kami mau berjalan dengan hati kami yang tidak lamban. Kami mau berjalan dengan hati kami dengan kapasitas yang baru. Ini hati kami Tuhan, Engkau tahu segalanya. Jika ada sesuatu yang ada dalam hati jemaat Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jika ada hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan, kami bawa di altar yang maha kudus, kami serahkan hati kami dan perbaharui hati kami pagi hari ini menjadi hati yang murni, hati yang bersih, hati yang siap untuk bersama-sama masuk di dalam kerajaan Allah, untuk masuk di dalam waktu Tuhan, untuk masuk dalam pergerakan Tuhan. Siapapun kami saat siang hari ini, pagi hari ini yang menerima berkat firman-Mu ini dan meresponinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang baru akan terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan kuasa Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang baru akan senantiasa nyata, kemuliaan yang baru akan senantiasa tergenapi dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai gerejamu, GSC kasih karunia lebih hari lebih lagi di dalam kuat kuasa Allah, memberkati, mengurapi, dan menyatakan kehendak rencanamu yang ajaib dalam gerejamu tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang dikasih dan berkati Tuhan, terima berkat di awal tahun ini, karena Tuhan yang senantiasa menyertai hidup Anda adalah Tuhan yang memberkati setiap segi, setiap sisi hidup Anda. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bila engkau senantiasa sepanjang tahun ini akan dibawa terbang tinggi, akan dibawa melintasi gunung badai persoalan, dan engkau akan menerima kemuliaan yang baru. Siapkan hatimu, hati yang tidak lamban, hati yang tidak bodoh, tetapi hati yang murni, yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Hati yang siap untuk bergerak bersama-sama dengan pergerakan waktunya kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang baru terjadi dalam hidup kita semua. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita hadir secara onsite di gereja GSC Kasih Karunia di gedung Kasih Bersaudara ya. Kita akan ada ibadah jam 10 dengan perjamuan kudus juga. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita siapkan yang terbaik untuk masuk di dalam perjamuan kudus dan juga masuk ke dalam ibadah secara onsite. Mari Bapak Ibu bangkit ya. Mari semangat untuk beribadah. Ini sudah tahun 2023, di awal tahun. Jangan hanya tinggal di rumah, tetapi mari kita bersama-sama dengan keluarga. Ayo Pak, ayo Ma, ayo mungkin katakan kepada anak-anak, anak-anak juga katakan kepada Papa Mama, ayo Pak, ayo Ma, kita pergi ke gereja, gitu ya. Kita pergi ke gereja, kita bersama-sama ibadah di tahun 2023 di tanggal 8 Januari jam 10 di gedung Kasih Bersaudara. Amin. Sampai jumpa di tanggal 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.